Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu anak-anak Pak dalam mata kuliah Keminangkabauan, insyaallah minggu besok kita laksanakan ujian tengah semester. Untuk tidak terkendala atau suksesnya ujian tengah semester kita yang akan kita laksanakan, berikut Bapak sampaikan kisi-kisi atau materi-materi yang akan kita ujikan pada minggu besok. Berikut Pak akan sampaikan kisi-kisi UTS Keminangkabauan kita laksanakan minggu besok hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Jadi ujian kita hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Lanjutkan. Nah, ini sedikit UTS dan UAS. Kenapa kita lakukan UTS dan UAS? Tujuannya adalah merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Jadi guna melaksanakan ujian UTS ini ingin melihat sejauh mana atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman kita berkaitan tentang materi Keminangkabauan ini. Nah, selanjutnya adapun tujuan pelaksanaan UTS adalah sebagai berikut. Ini untuk mengetahui capaian hasil pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas yang kita lakukan, apakah sudah maksimal atau mesti ada perubahan atau perbaikan ke depannya. Yang ketiga, untuk menentukan sikap tentang berkaitan tentang penilaian, apakah lulus, tidak lulus, atau sudah maksimal. Selanjutnya materi yang harus dipahami. Dalam ujian tengah semester Keminangkabauan ini ada beberapa materi yang mesti kita pahami. Yang pertama berkaitan tentang kepribadian Minangkabau. Kepribadian Minangkabau berkaitan tentang sistem matrilineal yang penjelasannya sudah Bapak kirimkan melalui link YouTube yang sudah Bapak bagikan linknya ke grup WA kita. Nah, di dalam sistem matrilineal apa yang mesti kita pahami? Yang pertama tentang pengertian. Apa itu sistem matrilineal? Dan yang kedua tentang sejarah. Kenapa atau di mana munculnya sistem matrilineal ini? Lalu pelaksanaan matrilineal ini apakah seluruh kegiatan yang ada di tatanan Keminangkabauan termasuk dalam sistem matrilineal? Tentu kita pahami sampai ke sana. Kedua, kepribadian itu adat bersandi syarak bersandi kita pula. Kita melihat pengertian dan pelaksanaannya dalam kehidupan di Minangkabau. Selanjutnya ada adat istiadat. Ada istiadat ini ada adat yang sebenar adat, ada adat istiadat, ada adat yang diadatkan. Nah, ini berkaitan tentang kepribadian Minangkabau. Selanjutnya materi yang kita pahami, kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau. Ada yang menyebut Tungku Tigo Sajarangan. Kita mesti tahu apa itu Tungku Tigo Sajarangan, siapa saja orangnya, bagaimana peranannya, dan kedudukannya pada saat sekarang ini. Kedua, Urang nan Ampek Jini. Nah, Urang nan Ampek Jini ini kita jelaskan siapa itu orang yang empat jini dan bagaimana posisinya pada saat sekarang ini. Yang ketiga ada Nenek Mama. Nenek Mama bagaimana peranannya, bagaimana tugasnya dalam tatanan kehidupan Minangkabau. Nah, selanjutnya materi berkaitan tentang petata petiti atau pesambahan. Nah, ini berkaitan tentang acara-acara adat di Minangkabau melalui petata petiti.
Nah, yang perlu kita pahami apa itu petata petiti. Yang kedua, contoh petata petiti. Setidaknya kita bisa mencontohkan petata petiti, apakah itu petata petiti atau persambahan ketika alek baik, alek buruk, atau petata petiti tentang menjemput marapulai. Jadi semua petata petiti ini memiliki ruang dan tempatnya. Tidak semua petata petiti sesuai dengan kondisi yang harus kita sampaikan. Jadi melihat kondisi dan acara yang kita laksanakan. Yang ketiganya, analisis makna. Apa makna dari penyampaian petata petiti? Apakah makna itu berkaitan tentang sindiran atau cara menyampaikan dengan halus atau bagaimana? Selanjutnya, peranan surau. Nah, ini sudah kita diskusikan, peranan surau sebagai sarana pendidikan di Minangkabau. Nah, yang pertama kita perlu melihat apa itu pengertian surau. Yang kedua, fungsi surau. Yang ketiga, peran surau. Bagaimana peran surau dahulu, bagaimana peran surau pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya, surau saat awal Islam masuk ke Minangkabau. Jadi kita mesti tahu surau itu dari mana asalnya dan bagaimana surau yang ada di Minangkabau ketika awal Islam itu masuk. Selanjutnya, surau saat sekarang ini. Jadi bagaimana kondisi surau pada saat sekarang ini. Inilah materi-materi yang akan kita bahas nanti untuk ujian tengah semester. Nah, ini berkaitan pelaksanaan ujian tengah semester ke Minangkabauan. Jadi perlu diperhatikan, yang pertama ujian tengah semester dilaksanakan secara lisan. Artinya langsung dijawab apa yang ditanyakan. Nanti Bapak menanyakan langsung dijawab. Nah, yang kedua, ujian tengah semester dilaksanakan melalui WA atau melalui link Zoom. Ini nanti saya kirimkan, apakah melalui WA atau link Zoom nanti akan saya bagikan. Untuk pelaksanaan nanti dibagi kelompok, jadi tidak langsung semuanya kita ujian, tapi dibagi kelompoknya. Nah, bisa jadi 10 orang satu kelompok, bisa jadi 5 orang nanti Bapak yang membagikan. Yang keempat, ujian tidak hanya dilakukan sesuai jam perkuliahan, melainkan ujian juga dilaksanakan di luar jam perkuliahan. Lanjutnya, tidak ada ujian tengah semester susulan. Jadi ujian kita sesuai dengan jadwal perkuliahan. Selamat belajar, semoga sukses. Kita akan kembali ujian hari Senin besok. Sekian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz? Iya, Pak.